Kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Om Rahayu Mas Eka. Om Rahayu. Ya, Mas, sebelum ini kan sudah ada diskusi mengenai kita sebagai manusia harus berani menelusuri hutan kehidupan ini, ya Mas ya, dengan asas-asas kehidupan yang sudah disiapkan dengan baik oleh leluhur kita. Ada sebenarnya itu Mas ya. Gimana caranya Mas itu Mas? Caranya sih sederhana sebetulnya ya, yaitu dengan menempa jiwa. Nah, tinggal kan bagaimana caranya kita menempa jiwa. Nah, jadi dikatakan dalam ajaran leluhur kita bahwa jiwa yang perkasa ya, sebagai utusan Tuhan semesta alam yang tugasnya untuk mengembara di bumi, mengembara atau lawung di bumi ini ya, itu harus ditempa setiap saat. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hari, ya, setiap diri yang hidup di bumi ini adalah utusan atau walinya, ya, atau khalifahnya harus ditempa. Nah, jadi sebagai utusannya, setiap diri ya manusia itu harus ditempa. Nah, bagaimana caranya? Nah, dia harus dihadapkan pada berbagai kesulitan. Jadi ditempa ya, untuk menghadapi berbagai kesulitan. Tujuannya adalah agar nyata nanti kualitasnya sebagai manusia unggul. Ya. Nah, sehingga nantinya ia akan dapat mengatasi segala macam halangan, hambatan, godaan, dan gangguan dalam kehidupannya. Jadi menempa jiwa agar kita bisa menelurusi hutan rimba kehidupan ya, dunia ini. Ditempa agar menjadi jiwa perkasa tadi ya Mas ya? Menjadi jiwa perkasa, betul. Nah, oleh karena itu anak turun kita, ya, keturunan kita, ya dalam menempa jiwa ini ya, anak keturunan kita harus dinasehati sebanyak-banyaknya, ya, agar dapat mengikuti aturan dan tata krama dalam kehidupan. Nah, ini penting ya. Anak keturunan kita harus dinasihati sebanyak-banyaknya agar dapat mengikuti aturan dan tata krama dalam kehidupan. Jadi tidak asal berani tapi nggak punya aturan. Ya. Kan banyak katanya anak sekarang yang yang indigo atau apa segala macam, katanya pintar-pintar, tapi ya kadang-kadang suka tabrak sana tabrak sini katanya ya, tapi saya nggak tahu ya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah ya, manusia dalam melatih dirinya ya, dalam proses pembelajarannya harus mengikuti aturan main, tata tertib, jujur, waspada, dan selalu berhati-hati dalam tindakannya.
Diharapkan manusia sudah terlatih ini ya akan mengikuti aturan, berlaku tertib, berlaku jujur, selalu waspada dan selalu berhati-hati dalam segala tindakannya. Jadi itu aturan yang harus dipegang ya Mas ya, jujur, tertib, Ya. waspada, hati-hati ya. Ya, betul sekali. Nah, dalam bahasa sekarang ini gampangnya ya, menggembleng jiwa itu harus dilakukan dengan perencanaan dan perancangan yang matang. Nah, perencanaan artinya disiapkan materi-materi yang memang sesuai dengan dengan potensinya. Lalu dibuat perancangan, ya, bagaimana cara menyampaikan ajaran-ajaran ini, ya. Sehingga dalam melaksanakan pendidikan itu kita harus berdasarkan sistem atau kurikulum yang jelas, ya. Jadi ada pesan di sini ya, tadi bahwa menggembleng jiwa itu harus dilakukan dengan perencanaan dan perancangan yang matang. Jadi di sini maksudnya adalah dalam melaksanakan pendidikan, ya, kita harus memiliki sistem dan kurikulum yang jelas. Nah, sistem dan kurikulum ini harus sesuai, ya, ini penting sekali, harus sesuai dengan potensi alami dari setiap anak. Jadi nggak pukul rata ya, semuanya sama gitu. Bukan kurikulum yang biasa kita dengar itu ya Mas ya, berarti ya maksudnya ya. Beda lagi ya Mas ya. Ya mungkin seperti itu ya, kita harus memiliki satu sistem atau kurikulum yang sesuai dengan potensi setiap anak, ya. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik, ya, mendapatkan gambaran yang jelas tentang tujuan yang hendak dicapai. Dia tahu persis potensinya, dia tahu persis dengan potensinya apa yang akan dia capai ke depan. Jadi sifatnya nggak secara umum gitu ya, nggak global. Jadi betul-betul berdasarkan potensi alami setiap orang. Nah, apabila kita bisa menempa generasi seperti ini ya, menempa generasi seperti ini, mereka akhirnya akan menguasai dunia. Ya. Jadi sekali lagi mereka, kalau kita berhasil mendidik anak turunan kita sesuai dengan potensi alaminya, maka mereka akhirnya akan menguasai dunia. Nah, disinilah kita mesti mendidik generasi penerus ini untuk meruntuhkan segala macam cobaan-cobaan atau godaan-godaan dalam hidup ini ya. Nah, di sini kita mesti mengajarkan pada generasi untuk meruntuhkan segala cobaan dalam hidup ini. Karena cobaan ini sangat akan menentukan perjalanan ya. Nah, karena ya, perjalanan manusia atau generasi penerus ini untuk bisa menjadi manusia paripurna, manusia sempurna, akan dihadapkan pada berbagai gangguan yang bertambah berat setiap saatnya. Jadi mesti berani meruntuhkan cobaan ya, karena untuk menjadi manusia paripurna akan dihadapkan pada berbagai gangguan yang setiap saatnya bertambah berat. Nah, untuk bisa meruntuhkan penutup atau hijab agar menjadi insan kamil ya, atau manusia paripurna, ternyata tidak sepi dari godaan. Nah, inilah yang kadang-kadang manusia udah bagus, tergelincir. Banyak kan ya orang-orang bagus yang sudah bagus hidupnya, masuk ke sebuah sistem, tergelincir dalam sistem itu. Nah, ini yang harus kita siapkan agar mereka dapat terlepas dari meruntuhkan cobaan-cobaan yang muncul ketika dia dalam kondisi atau posisi tertentu ya. Nah, ingat ya, cobaan itu nggak pernah berhenti. Ya.
runtuh cobaan yang satu, akan datang cobaan berikutnya. Bahkan akan lebih besar lagi cobaannya. Ya, Nggak bisa habis ya, Mas? nggak habis-habis. Jadi jika demikian, kapan habisnya cobaan? Ya. Nah, berhentinya cobaan bila manusia telah bangkit kesadarannya. Tadi kita singgung kesadaran ilahi ya, jadi telah bangkit kesadarannya. Nah, orang yang telah bangkit kesadarannya seperti apa sih? Ya, itu adalah manusia utama yang senantiasa waspada, ya, mengerjakan sesuatu dengan hati dan pikiran yang jernih. Itulah manusia yang telah bangkit kesadarannya. Senantiasa waspada, ya, hidup dalam kondisi kesehariannya selalu dalam kondisi meditatif atau kewaspadaan dan mengerjakan sesuatu dengan hati dan pikiran yang jernih. Kalau udah begitu biasanya menghadapi cobaan juga lebih tenang mungkin gitu ya, Mas, maksudnya. Ya, dia lebih dapat dengan tenang, dengan mudah menghadapi segala macam cobaan-cobaan. Nah, di sini ada pesan ya. Jadi agar kita bisa tetap waspada dalam menghadapi cobaan itu, ya, jiwa yang sedang mengembara atau manusia utama yang sedang mengembara tidak boleh lupa pada tujuan yang sebenarnya, ya, tujuan dari kehidupan yang sebenarnya. Ya. Karena bila dia lupa, hal ini menunjukkan bahwa dia itu hidupnya hanya mengandalkan ragawinya saja, melupakan kebatinnya. Nah, sifat lupa ini sebetulnya kita mendahulukan ini ragawi kita, sehingga batin terlupakan. Jadi memang ya, kekuatan atau kenikmatan ragawi ini ya, kenikmatan ragawi ini itu luar biasa menggodanya. Ya, panca indera ini betul-betul kalau kita tidak tidak kendalikan dengan baik, itu merupakan godaan yang sangat luar biasa. Nah, ragawi ini ya, kebutuhan ragawi ini bisa menggoda ya. Nah, untuk bisa menguasai ya, untuk bisa menguasai kekuatan ragawi ini, nah, manusia utama harus ada kemauan yang sangat kuat ya. Harus ada kemauan yang sangat kuat. Nah, karena bila tidak ada kemauan yang sangat kuat, maka daya indera akan tertarik pada magnet kesenangan dunia. Jadi tadi berpikir jernih, hati juga jernih, Ya. supaya dan ditambah dengan kemauan kuat tadi itu ya, Mas ya. Ya. Kalau enggak ya tentu saja jadi gampang Ya. tertarik godaan duniawi gitu ya, Mas ya. Betul. Memang memang godaan duniawi ini dan ragawi ini ya sangat luar biasa ya, ini ya, godaannya ya. Nah, oleh karena itu harus ada kemauan kuat untuk melepaskan ya godaan-godaan ini ya. Karena apabila tidak ada kemauan kuat, maka daya indera kita atau indera kita itu akan tertarik oleh magnet kesenangan duniawi. Nah, apabila sudah tertarik masuk ke magnet kesenangan duniawi, ya disitulah kita akan lupa, hilang kesadaran kita. Itu sebabnya tadi dihubungkan dengan ya harus waspada dan hati-hati lagi gitu ya, Mas. Betul. Jadi, dalam kehidupan ini tetaplah selalu dalam kondisi kewaspadaan atau selalu dalam kondisi meditatif setiap saatnya. Solan salin selaga